Baik, kita mulai ya. Can you start now? Oke, bisa Pak. Ya Pak. Okay. Can you hear my voice? Bisa mendengar suara saya? Bisa Pak. Bisa. Bisa Pak. Oke, baik kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, how are you? Fine. I'm fine. Oke Pak, fine. Thank you. Thank you, sir. All of you look so fresh this morning. Oke, breakfast sudah sarapan belum? Belum, Mbak. Belum. Oh, sarapan dulu, nanti pingsan. Ya. Awali pagi dengan sarapan, bukan dengan senyuman ya. Ya. Iya, karena senyum tidak bisa menguatkan tenaga. Oke ya. Oke ya, baik. Kita mulai. Jadi hari ini adalah sinkronus kita yang kedua di pembelajaran agenda keempat. Ya, benar ya sinkronus kedua ya. Benar Pak. Betul Pak. Ya, seperti kemarin di sinkronus kita yang pertama itu sudah ada rancangan desain pembelajaran kita apa saja yang akan kita lakukan di pembelajaran sinkronus kedua ini. Ya. Jadi seperti yang kemarin sudah kita bahas di apa namanya itu pembelajaran sinkronus pertama, ya. Jadi materi kita yang pertama kemarin kita berbicara tentang coaching agenda, kemudian yang kedua ini kita membicarakan tentang penjelasan aktualisasi, ya. Tentang penjelasan aktualisasi. Oke, anyway, semuanya sudah ngumpul semua tugas. Sudah, Tugas Pak. yang terakhir. Kecuali yang terakhir, Pak. Kecuali yang terakhir Pak. Yang Iya, terakhir belum, itu Pak. hari keberapa itu? Hari ini terakhir Hari Pak jam 9. Ya. Oh, hari ini. Oh, ini yang terakhir. Iya Pak. Iya Pak. Oke, yang waktunya 2 hari. waktunya 2 hari. Iya Pak. Oke, ini hari ke berapa ini? Ke 11 ya? Ke berapa? 11. Sorry, ke 11, 12, 13, 14 ya? Ya, mungkin sekitar ke 14. Bentar ya. Saya cari posisi ruangan dulu. Karena itu ada juga yang Zoom, jadi takut suaranya itu ini. Takut akan timbul echo nanti. Ya. Akan takut suaranya bergema. Gimana sekarang udah jelas suara saya udah bisa dilihat? Sudah Pak. Bisa Pak. Sudah. Ya, sebentar ya. Kita tutup dulu layarnya. Oke, baik. Kita mulai. Ya. Adik-adik peserta Latsar. Jadi di pembelajaran kita kali ini, ya, materi kita kali ini tentang penjelasan aktualisasi juga membahas tentang tugas yang sudah kalian buat, ya, tugas yang kalian buat. Jadi izin saya Pak share screen dulu ya. Iya, Pak share screen dulu. Sebentar, di mana ya materinya? Cari dulu materinya di mana? Ya, sambil menunggu Pak share screen. Gimana kendala? Ada kendala enggak kerjaan tugas kemarin itu? Apakah ada kendala ketika mengerjakan tugas kemarin? Halo, bisa kalian mendengar suara Pak? Agak bingung mengarang aja, Pak. Oh, bingung mengarang. Bisa Pak. Oke, nggak apa-apa lah. Ya, nanti juga akan bisa kok. Lama juga akan bisa kok. Ya,
memang di awal-awalnya memang seperti itu. Ya, nanti juga akan terbiasa. Nah, di tugas pertama itu kalian diminta untuk menyebutkan isu ya, menuliskan isu ya, benar. Ya, benar, Pak. Nah, ya menuliskan isu. Nah, nanti kita cerita setelah Pak memberikan penjelasan tentang aktualisasi. Nah, nanti kita akan kalian akan bercerita masing-masing akan melaporkan ya tentang isu yang sudah kalian dapat, yang sudah kalian analisis. Ya. Nanti semuanya akan memberikan laporannya. Ini kayaknya lama ya mukanya ya. Oke. Coba kita share screen. Tahu juga ya kok bisa lemot kayak gini ya. Udah kelihatan? Masih loading. Masih loading, Pak. Masih loading atau masih OTW? Loading, Pak. Yang bukan OTW ya. Oh, ini mungkin karena atau mungkin karena sinyal ya. Gimana? Sudah bisa kelihatan? Belum? Belum, Pak, Mas. Belum. Belum. Ini Pak ini sudah di Linggo lagi nih, ini sudah diklat. Mungkin karena banyak yang pakai ini jadi. Ya, ini udah kelihatan? Sudah ya? Belum, Pak. Sudah, Pak. Nah, ya, oke. Ya. Baik. Nah, seperti yang Pak berikan kemarin tempo hari bahwa tugas tempo hari bahwa nanti di penulisan rancangan aktualisasi itu diawali dengan penggalian isu. Makanya kemarin itu tugas kalian yang pertama adalah kalian menggali isu. Isu ini ya, isu ini itu didapatkan dari ya uraian tugas kalian ya, kemudian juga didapatkan dari SKP atau bisa jadi penugasan dari atasan ya. Oke, baik, kita lanjutkan. Di pertemuan kita yang kemarin, di sinkronus kita yang pertama untuk agenda 4 itu ya, sedikit sudah kita paparkan sekilas tentang perbedaan antara aktualisasi dan habituasi. Jadi kalau habituasi itu nama agendanya, aktualisasi itu adalah nama mata pelatihannya. Ya, jadi nama mata pelatihannya adalah aktualisasi, kemudian nama agendanya itu ya adalah habituasi. Tuh. Nah, dengan tahapannya seperti ini, ya, dengan tahapannya seperti ini sudah kemarin kan, dimulai dari konsepsi aktualisasi sampai nanti kepada seminar pelaksanaan aktualisasi. Ya, dimulai dari situ. Jadi kemarin kita sudah membahas tentang
konsepsi aktualisasi. Hari ini kita akan lanjutkan di sini di penjelasan aktualisasi. Ya, di penjelasan aktualisasi. Nah, kita ulang sedikit apa sih aktualisasi. Jadi aktualisasi itu sebagai intervensi agenda habituasi. Jadi aktualisasi itu bersifat ekstrinsik, ya, dari luar gitu. Ya, jadi di luar. Nah, jadi di agenda ada agenda habituasi, nama agendanya kan ada 4 agenda pelajaran ini. Di 4 agenda itu aktualisasi bersifat ekstrinsik, aktualisasi itu adalah mata pelatihannya. Nah, apa yang harus kalian kuasai, ya, apa yang harus dikuasai oleh peserta pada saat pembelajaran aktualisasi ini? Yang pertama itu isu, ya. Kalian harus bisa memahami apa itu isu, kemudian bagaimana menggali isunya, ya. Kemudian bagaimana menganalisis isu sampai nanti kalian mendapatkan core isu, ya. Core isu dan pemilihan dari hasil analisis pemilihan isu prioritas. Kemudian kalian juga harus bisa memahami jumlah kegiatan, ya. Apa itu kegiatan, berapa banyak rencana kegiatan yang akan kalian lakukan di masa habituasi, dan juga kualitas rencana kegiatan, ya, relevansi rencana kegiatan dengan aktualisasi. Itu jadi artinya kalian harus bisa mengaitkan substansi mata pelatihan, terutama mata pelatihan di agenda kedua, ya, dalam setiap kali kegiatan yang sudah kalian rumuskan. Itu, ya. Baik. Nah, dalam merancang aktualisasi, hal pertama yang harus kalian buat ketika pembelajaran aktualisasi adalah menyusun rancangan aktualisasi, ya. Nah, apa yang kita pahami di sini, apa yang harus kita persiapkan, apa yang harus kita lakukan ketika menyusun rancangan aktualisasi. Yang pertama, itu isu apa yang kalian temukan. Kan masing-masing sudah menemukan isunya, masing-masing sudah mendapatkan isu yang mau diangkat. Nah, selanjutnya dari isu itu, maka gagasan kreatif apa yang akan kalian laksanakan. Nah, sebaiknya setelah kalian mendapatkan isu, menganalisis isu, kemudian memilih isu prioritas dalam core isu, tentukan dulu penyebabnya apa. Penyebab dari isu terpilih itu. Tentukan dulu dari penyebabnya apa. Baru nanti dari penyebab itu kita bisa menentukan gagasan-gagasan apa yang mau dilaksanakan. Nah, gagasan-gagasan tadi kemudian diimplementasikan dalam bentuk kegiatan-kegiatan. Ya, seperti itu ya. Bentuk kegiatan-kegiatan. Selanjutnya kegiatan itu kalian susun tahapannya. Artinya begini, tahapan itu kira-kira kayak prosesnya gimana, ya, dari A sampai Z, dari tidak ada sampai menjadi ada, ya. Oke, itu yang dimaksud dengan tahapan. Kemudian bagaimana tahapan kegiatannya perlu dilakukan dalam penyusunan isu secara terukur, ya. Terukur di sini maksudnya kita lihat, bisa kita lihat outputnya apa, ya. Selanjutnya, apakah hasil kegiatan atau tahapan kegiatan benar-benar memberikan dampak pada penyelesaian isu. Nah, itu juga kita perhatikan. Nanti apakah hasil dari kegiatan atau tahapan masing-masing tahapan dalam kegiatan itu benar-benar memberikan dampak pada penyelesaian isu. Ya. Selanjutnya yang kelima, apa yang akan diaktualisasikan? Apa yang akan diaktualisasikan? Ini yang kata saya tadi, di setiap tahapan kegiatan atau di setiap kegiatan kalian mengaitkan keterkaitan antara substansi mata pelatihan agenda kedua dengan kegiatan. Artinya ketika kalian merumuskan kegiatan itu, kalian rumuskan juga kira-kira nilai apa yang akan diimplementasikan, nilai apa yang akan diterapkan, nilai apa yang akan kalian praktekkan, nilai-nilai dari nilai-nilai dasar PNS yang ada dalam agenda kedua. Ya, itu. Kemudian bagaimana cara mengaktualisasikannya? Maka kalian bercerita semacam tentang prosesnya. Proses memasukkan nilai-nilai tersebut dalam kegiatan. Dan yang ketujuh, bagaimana membuktikan bahwa telah terjadi aktualisasi dalam pelaksanaan kegiatan.
Ini kita berbicara tentang evidence-nya, bukti bahwa kalian telah melakukan kegiatan yang memasukkan nilai-nilai dasar PNS. Ya, bukti atau evidence-nya. Nah, kemarin di tugas kalau tidak salah hari ke-12 atau hari ke-13 itu tugasnya itu Pak minta kalian membicarakan dengan mentor dan menandatangani, ada tanda tangan mentor, atau kalau tidak ada tanda tangan mentor, kalau kalian misalnya tidak ketemu langsung, kalian secara virtual juga melalui aplikasi WhatsApp misalnya, maka kalian lampirkan screenshot WhatsApp-nya, screenshot chat-nya gitu. Tapi kalau misalnya melalui telepon, kalian lampirkan riwayat teleponnya. Nah, itu maksudnya, maksud saya itu supaya kalian terbiasa dengan terbiasa dengan apa yang kita terbiasa dengan evidence. Nah, supaya nanti kalian terbiasa dengan evidence, ya, supaya kalian terbiasa dengan evidence, ya gitu, ya, dan itu nanti. Baik, kita lanjutkan. Nah, atau sebelum kita lanjutkan ke pengertian isu, ada yang mau ditanyakan? Silakan. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan dulu sampai di sini tentang aktualisasi. Tentang yang Pak jelaskan tadi, tentang apa yang harus kalian pahami dalam merancang aktualisasi tadi. Ada? Permisi, Pak. Ya, silakan Rego. Mungkin untuk tugas hari ini, Pak, kan itu kan penyusunan dari step by step-nya tadi, Pak. Itu harus dikonsulkan dulu, baru kita upload, apa upload dulu baru kita konsulkan, Pak? Oh ya, bagusnya dikonsulkan dulu. Dikonsulkannya bisa tatap muka, kalau misalnya kalian langsung dekat dengan mentor, atau bisa juga lewat telepon, atau bisa juga lewat chat. Artinya gini, kan kemarin kan sudah kalian sudah dapat isu nih, isunya sudah kalian konsultasikan dengan mentor, kan mentor sudah setuju mengangkat isu itu. Kalian sudah membicarakan juga dengan mentor penyebabnya, ini apa, gagasannya apa. Nah, baru nanti untuk kegiatannya juga konsultasikan juga dengan mentor. Kira-kira apa yang akan kalian lakukan, ya, gitu. Itu ya, oke? Masih ada? Coach mau tanya lagi. Ya, silakan untuk Rani. yang nilai-nilai dasar ASN itu kan dibuat di kegiatan itu nilai dasarnya di kegiatan atau per tahap kegiatan? Oke, bagus sekali. Ya, nilainya itu bisa per kegiatan, bisa per tahapan kegiatan. Tapi kalau saran saya, bagusnya per kegiatan saja. Ya, nah jadi bisa saja karena begini, bisa saja dalam satu kegiatan itu ada tahapannya misalnya ada tiga tahapan itu ada 2 tahapan yang sama-sama menerapkan nilai berorientasi pelayanan. Artinya kalian tidak perlu menceritakan prosesnya 2 kali, cukup sekali saja. Gitu. Ya, oke. Jadi bagusnya di kegiatan saja, Kalau misalnya ada 5 tahapan. Satu tahapan mengandung misalnya 7 nilai, 5 kali 7 berapa itu sudah 35 ya. Sudah 3 kali yang harus menyusun mengarang 35 proses memasukkan itu ya. Tapi kalau kalian langsung misalnya ada dua tahapan dalam satu memasukkan nilai yang sama ya bisa sekali cerita saja gitu. Ya. Oke. Terima kasih, Coach. Ya. Ada lagi? Kalau tidak ada kita lanjut ya. Ya, kalau saya lihat wajah-wajahnya mulai wajah-wajah bingung ini. Ini bingung atau apa ini? Iya, saya juga bingung nih lihatnya nih. Iya. Ya, Dika tegang banget Dika. Senyum pun tidak ada, dia tegang gitu ya. Iya. Ya, atau Nabila tegang aja diam aja tadi. Kenapa Bila kau ini Bila? Lagi bad mood ya? Oke, baik kita lanjutkan ya. Nah, kita lanjutkan ke pengertian isu. Nah, pengertian isu. Jadi isu itu adalah subjek penting yang didiskusikan atau diperdebatkan orang. Jadi hal-hal yang sedang dibicarakan orang, hal-hal yang sedang menjadi apa ya trending topik lah sekarang. Nah, gitu. Ya, itu yang kalian angkat. Jadi kalian tidak membicarakan isu di masa lampau,
di tempat kalian itu atau isu yang akan datang. Nah, tapi isunya yang up to date yang now. Nah, gitu. Ya. Itu isunya. Nah, kemampuan menetapkan isu ini caranya pertama dengan melihat environment scanning, yaitu dengan peduli terhadap masalah organisasi. Oke. Kemudian problem solving, itu mampu dan mengembangkan memilih alternatif. Kemudian analisis, kalian mampu berpikir konseptual mengaitkan dengan substansi masa pelatihan, menganalisis kegiatan ya, apa keterkaitan kegiatan tadi ya, keterkaitan kegiatan dengan substansi mata pelatihan. Nah, oke, ini contoh kasus. Jadi kalian lihat kasus dulu, nanti dari kasus itu baru kalian memilih isu ya. Oke, nah kemudian isu yang sudah kalian pilih, kalian nilai kualitas isunya, ya, kan nilai kualitas isunya dengan menggunakan USG, ya. Oke, ini sebenarnya kalau menurut saya lebih bagus ini kalau USG ini kalian gunakan bukan untuk menilai kualitas isu, tapi kalian gunakan untuk memilih isu prioritas yang akan terpilih, ya. Nah, untuk menilai kualitas isu, kalian gunakan apa yang tersebut dengan APKL, ya, aktual, problematik, kehalayakan dan kelayakan. Misalnya, isu ini kan harus dikaitkan dengan mata pelatihan agenda ketiga ya. Itu ada 2 mata pelatihan, Smart ASN, Manajemen ASN dan Smart ASN, ya 2 itu. Kalau kalian misalnya punya masing-masing 6 isu misalnya, maka kalian lihat juga apakah dari 6 isu itu ada 3 yang terkait dengan manajemen ASN atau 3 terkait dengan Smart ASN. Ya, oke. Nah, misalnya ada 6 dari 6 isu itu, kemudian 6 isu itu kalian analisis dengan menggunakan itu tadi, dengan menggunakan APKL. Nah, misalnya dari APKL itu misalnya sudah teranalisis, kalian tentukan rankingnya. Misalnya ada isu 1, isu 2, isu A, B, 6 itu berapa ya? A, B, C, D, E, F ya. Nah, sampai F. Jadi ada isu dari A sampai F. Kemudian setelah kalian analisis menggunakan APKL, kalian lihat peringkatnya yang tertingginya. Oh, ternyata yang tertinggi itu adalah misalnya A, D, C, A, D, C. 3 itu misalnya A, D, balik A, D, F. DF ya. Nah, dari 3 ADF itu saja nanti yang kalian analisis menggunakan USG ini. Ya. Jadi isu yang tertinggi dari APKL itu ambil 3 saja, kemudian kalian analisis lagi menggunakan USG. Nah, dari analisis USG nanti baru kalian ranking, dapatlah satu isu di ranking 1 itu kalian isu di ranking 1 itulah nanti yang menjadi core issue yang akan kalian carikan kalian carikan solusi penyelesaiannya. Gitu ya. Oke. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Silakan tentang analisis isu ini. Belum? Ya, kayaknya wajah-wajahnya wajah-wajah yang manyun ini semua ini. Ya. Iya. Oke. Nah, setelah kalian dapat 3 isu itu, 3 isu tadi setelah dapat 1, misalnya setelah tadi kan misalnya contohnya isu di APKL itu adalah A, D, F misalnya. Nah, ternyata setelah kalian analisis menggunakan USG, ya, isu yang prioritasnya adalah isu D. Nah, ambillah isu D itu sebagai core isunya. Ya, sebagai isu utamanya, core isu ya. Ya, tahu kalian core issue apa itu? Ya, intinya ya. Prioritas, Pak. Ya, isu prioritas. Core issue itu inti. Inti segala inti, core of the core. Pernah kamu dengar istilah itu? Inti segala inti, core of the core. Ya, ada itu kan? Iya. Jadi di situ nanti yang terpilih itu 1 nih. Nah, yang 1 itu kalian carikan penyebabnya. Penyebabnya dengan menganalisis dengan menggunakan apa yang kita sebut dengan fishbone nanti. Fishbone ya, tulang ikan ya. Nah, kalau dengan fishbone, tulang ikan, sehingga bisa dilihat dari unsur-unsur manajemennya.
Artinya apa? Kalian lihat penyebabnya dari unsur man-nya apa, kalian lihat dari unsur materialnya apa, methodnya apa, atau maninya juga apakah ada di situ, gitu. Atau bisa saja tidak harus semuanya, bisa saja kalian hanya melihat dari man dan material, man dan method, misalnya itu saja, ya. Oke, itu saja. Jadi bisa seperti itu. Nah, setelah dapat itu kalian inventaris. Oh, ternyata core isu ini misalnya ada 5 penyebab. Penyebab 1, penyebab 2, penyebab 3, penyebab 4, penyebab 5. Masing-masing penyebab itu kalian carikan gagasan kreatifnya apa. Ya. Maka kalian akan munculkan gagasan kreatif 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kemudian sudah nih kita tarik lagi gagasan kreatif yang 5 itu, kalian untuk menentukan gagasan kreatif apa yang mau dilaksanakan, kalian analisis lagi dengan menggunakan teori tapisan McNamara. Iya. Jadi tugas itu kan, nah di McNamara. Nah dari hasil McNamara itu nanti ambillah yang mana yang peringkat 1, yang mana yang nilai tertinggi. Nah nilai tertinggi itulah yang kalian jadikan gagasan kreatif untuk dilaksanakan pada masa habituasi. Gitu ya. Sudah. Setelah itu baru kalian rumuskan dalam beberapa kegiatan. Nah, nanti kan rumuskan dalam beberapa kegiatan seperti ini. Nah, ini kan nanti dirumuskan dalam beberapa ini kegiatannya. Nah, bagaimana bagaimana gagasan kreatif apa yang digagas untuk dapat memecahkan masalah? Nah, ya di sini. Di poin kedua ini, kegiatan kreatifnya. Gitu. Dari masing-masing kegiatan baru nanti kalian rumuskan tahapannya. Oke, nanti kita kasih contoh dengan ambil salah satu nanti ya sampelnya. Itu ya. Nah, itu tentang penilaian kualitas isu. Nah, nanti kalian masukkannya di sini. Jadi tugas-tugas yang Pak berikan di asinkronus hari pertama, hari ke-11, hari ke-12, 13 gitu. Itu nanti muaranya akan ke sini nanti. Nah, seperti tugas pertama itu kan kalau Pak minta kalian untuk menemukan isu, maka nanti isu yang kamu dapat itu kamu masukkan di sini, identifikasi isu. Nah, identifikasi isu 1 apa, isu 2 apa, isu 3 apa gitu ya. Nah, isu 4 apa? Kalau kalian ada 50 isu, tuliskan semua isu sampai ke isu 50. Ya. Oke. Kemudian isu yang diangkat itu adalah isu yang didapat dari analisis USG tadi. Nah, itu isu yang didapat. Kemudian gagasan pemecahan isunya itu didapat dari analisis McNamara tadi, teori tapisan McNamara. Oke, ya. Nah, kalau sudah itu baru kalian rumuskan dalam kegiatan-kegiatan seperti ini di kolom 2. Nah, pesan Pak, awali kegiatan dengan kegiatan pertama itu persiapan pelaksanaan aktualisasi atau perencanaan atau persiapan, kemudian 2 dan seterusnya kegiatan inti, dan kegiatan terakhir adalah evaluasi pelaksanaan aktualisasi. Ya. Oke. Itu. Apa sih yang dimaksud dengan kegiatan? Nah, kegiatan adalah gagasan atau aktivitas kreatif yang diusulkan peserta. Nah, makanya tadi ada yang tanya tadi Rego tadi. Pak, itu kegiatannya kami kumpul dulu, kami sami di LMS dulu, kami kumpul dulu, atau kami konsultasikan dulu. Jawabannya adalah konsultasikan dulu. Karena di sini kegiatan adalah gagasan kreatif yang diusulkan peserta untuk mendapatkan persetujuan. Nah, dan artinya kegiatan itu harus mendapatkan persetujuan dari mentor. Atasannya harus tahu, harus setuju. Makanya ketika kalian konsultasi, bisa saja atasannya menyarankan untuk menambah kegiatan atau mengurangi kegiatan. Bisa saja nanti pada saat kalian konsultasi dengan mentor, mentornya mengatakan, oh sudah, tambah aja kegiatan ini, tambah kegiatan ini. Nah, gitu. Ya. Oke. Termasuk juga tahapan di poin ketiga itu.
termasuk juga tahapan dari kegiatan juga dikonsultasikan dengan mentor. Nah, Pak, kalau begitu nanti setelah kami dapat ini, yang dengan coach apa? Nanti yang dengan coach coach akan membimbing untuk memasukkan di sini di poin kelima, kolom kelima ini. Nah, di kolom kelima ini, ya artinya nanti ketika kalian misalnya bingung tentang kira-kira nilai apa yang mau dimasukkan, apakah nilai ini sudah cocok atau tidak, atau sesuai atau tidak. Nah, disitulah peran coach. Disitulah peran coach. Nah, jadi disitulah peran coachnya. Oke, ya. Baik, kita lanjut. Nah, sumber kegiatan, ini tadi ya, sumber kegiatan juga kalian bisa lihat apakah kegiatan itu bersumber dari SKP atau penugasan atau inisiatif. Bisa juga kalian punya inisiatif sendiri. Ya, kalian punya inisiatif sendiri terhadap kegiatan itu. Oke, ini contohnya. Nah, nanti dari kegiatan itu baru kalian akan mendapatkan judulnya. Jadi isu yang dipilih dari sisi isu, kemudian temukan isu, setelah per isu kemudian baru bisa menentukan judulnya. Ya, jadi judulnya itu merupakan pernyataan positif di mana judul itu ada isunya, sama seperti kita membuat rumusan isu kan, ada tadi belum ya di sini ya, rumusan isu. Nah, jadi sama ketika kita merumuskan isu, maka judul itu dari pernyataan positif dari rumusan isu ini. Nah, ya. Nah, ini kan contoh isunya katanya masih lambatnya penyusunan program. Nah, maka rumusan judulnya bisa saja percepatan karena masih lambat kan, percepatan penyusunan laporan evaluasi gitu. Nah, kita kembali ke isu. Jadi isu itu ada 3 hal yang kalian penuhi dalam merumuskan isu. Yang pertama adalah adanya pernyataan mengenai suatu isu secara singkat dan jelas. Yang pertama itu isu itu singkat dan jelas. Isunya jangan panjang-panjang. Ya, jangan bikin isunya dari tempat Yeyen sampai ke tempat Rio, misalnya. Dari Lubuk Batang sampai ke Baturajo. Panjang isu kalimatnya, ya. Tapi dia harus singkat dan jelas, gitu, ya. Oke. Nah, isu yang kalian rumuskan, karena itu tugasnya merumuskan isu kan, yang dari Pak itu kalimat negatif, kalimat bermakna negatif. Ya. Nah, pesan Pak selaku coach kemarin itu hindari menggunakan kata tidak. Ya, tapi gunakan kata belum. Ya. Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat apa bedanya antara tidak atau belum? Apa bedanya tidak optimal, belum optimal, tidak maksimal, belum maksimal, tidak dilaksanakan, belum dilaksanakan? Mungkin ada yang bisa memberikan pendapat? Izin coach. Ya. Apa Fatur? Iya, kalau belum itu, kalau menurut Fatur, kalau digunakan kata belum itu artinya akan dilaksanakan dan kemungkinan besar terjadi. Sementara kalau tidak itu meskipun diupayakan, kemungkinan terjadinya itu kecil, coach. Oke, ada lagi. Kalau Fatur mengatakan kalau belum itu akan diupayakan. Oke, kalau tidak itu kemungkinan untuk diupayakannya itu kecil. Oke, terus ada lagi. Misalnya tadi tidak optimal, belum optimal. Apa? Tidak aktif, belum aktif. Nah, apa bedanya? Oke, kita ambil contoh misalnya. Apa bedanya antara pelayanan, misalnya ini di siapa yang dari rumah sakit nih? Siapa misalnya? Nabila di rumah sakit? Dispora Pak Nabil. Oh, Dispora. Siapa yang di rumah sakit nih? Misalnya atau di puskesmas. Nah, misalnya apa bedanya pelayanan di poli umum? Pelayanan di poli umum belum optimal dengan pelayanan di poli umum tidak optimal. Kalau belum optimal itu Pak sudah berjalan, tetapi ya memang belum maksimal seperti itu. Tapi kalau tidak optimal memang tidak berjalan.
Oke, Gitu, Pak. bagus sekali. Sama dengan si Pak Tur tadi ya, Yen, ya? Iya, bagus sekali. Itulah maksudnya. Jadi kalau kita menggunakan kata tidak, kesannya seolah-olah kita belum melaksanakan. Nah, belum melaksanakan. Belum, kata Pak Tur tadi, belum ada upaya untuk ke situ. Nah, tapi kalau kita menggunakan kata belum, seperti kata Yen tadi, kita sudah memberikan pelayanan, tapi belum optimal. Kalau kita mengatakan tidak optimal, pelayanan belum optimal, artinya tidak ada pelayanan yang usaha untuk pelayanan untuk meningkatkan pelayanan itu, gitu. Ya, oke. Waalaikumsalam. Ya, sebentar Pak ya. Ya, gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau perbedaan antara tidak optimal dan belum optimal, gitu. Nah, makanya tadi untuk rumusan isu itu hindari menggunakan kata tidak, tapi gunakan kata belum. Ya, oke. Yang ketiga apa tadi? Yang kedua, kan ada 3 tadi. Yang Pak share screen tadi. Memuat fokus dan lokus. Ya, membuat fokus dan lokus. Fokus itu apa sih fokus? Apakah kita harus minum aqua dulu biar fokus? Inti dari isunya itu, Pak. Oh, inti Isinya. dari isunya. Iya, inti dari isunya. Ya. Oke. Seperti ini tadi, seperti yang ada di contoh di tayangan ini tadi ya. Coba kita kembali lihat ke sini. Nah, gitu ya. Nah, contohnya masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat. Nah, jadi fokusnya itu apa? Penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat. Nah, itu fokusnya. Ya. Oke. Jadi kalau misalnya kalian mengatakan bahwa tadi misalnya pelayanan di poli umum belum optimal. Nah, itu masih umum juga. Fokusnya kemana? Pelayanan apa? Atau apakah pelayanan dalam pemberian apa ya? Pemeriksaan? Apakah pelayanan dalam pemberian surat keterangan atau pelayanan dalam promosi kesehatan seperti itu? Ya. Oke. Itu. Jadi itu fokusnya. Kemudian lokusnya, kalau kalian lihat di contoh isu ini masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Mapim. Itulah lokusnya. Tempatnya di mana? Nah, itu ya. Ya, jadi masih lambatnya penyusunan laporan evaluasi penyelenggaraan diklat pada Pusdiklat Mapim. Itu tadi, itu singkat, adalah singkat bermakna negatif. Kemudian ada fokusnya, kemudian juga ada lokusnya. Oke, gitu ya. Oke, baik. Kita lanjutkan. Nah, nanti ini tadi ya. Tadi kita sampai ke sini. Maka baru nanti akan mendapatkan judul. Nah, sini nanti kalian akan mendapatkan judul. Oke, ya. Nah, untuk ini penjelasan berikutnya nanti untuk di pertemuan sinkronus berikutnya pada materi berikutnya. Ya, jadi kalian sudah sampai ke hari ke-13 ini sudah menyelesaikan tugas, rata-rata tugasnya sudah selesai ya, sudah. Sekarang kita masih ada waktu banyak sekali waktu kita masih 1 jam lagi kira-kira. Ya, sekarang silakan kita mulai dari membicarakan masing-masing isu. Siapa duluan ini? Siapa duluan yang mau ngomong? Rio boleh, Pak. Oke, boleh Rio. Silakan Rio. Dimulai dari penjelasan yang mana, Pak? Ada isu dulu. Isu. Isu. Isu apa yang kamu temukan di unit kerjanya? Kalau berdasarkan uraian tugas bidang PPUD, Pak, bidang hukum kemarin, Rio dapat 9 isu, Pak. Share screen aja, Pak ya. Sekalian. Oh, boleh, silakan. Oh, bentar, saya oke, bisa nih multiple participant can share. Ya, boleh. Silakan share screen. Ya. Artinya nanti yang Rio analisis itu 99-nya Rio ya, yang di APKL-nya ya? Iya, Pak. Ya, Pak. Ya, oke.
Ya, Sudah kelihatan belum, Pak? sudah. Dari atas kali yuk, dari pertama yuk. Tidak, Pak. Terus, Ini yang pakai APKL kemarin, Pak ya? dari identifikasi isunya belum? Oh, Belum, dari identifikasi isu. Hmm. Ya. Ya, oke. Nah, ini ya. Oh, ini analisisnya ya. Iya, Pak. Kalau identifikasi itu yang tugas hari pertama agenda 4, Pak. Coba dibuka, bisa dibuka nggak? Itu, Pak ya. Ini sih. Nanti setelah itu baru yang ini, yang Iya, Pak. setelahnya baru kita analisisnya. Nah, kalau yang identifikasi isu ini, Pak, Mm-mm. nah, saya kan dari instansi Satpol PP ya, Pak ya, di bidang PPUD, penegakan peraturan perundang-undangan daerah, dengan uraian tugas. Dengan uraian tugas. Yang pertama, Pak, penyiapan penyusunan bahan, rumusan, dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pembinaan dan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas. Tugas yang kedua, Pak, membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien. Yang ketiga, mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan. Yang keempat, penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang penegakan perundang-undangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, merumuskan sasaran petunjuk teknis dalam penyelenggaraan tugas di bidang penegakan perundang-undangan daerah. Yang keenam, menyelenggarakan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang PPUD. Yang ketujuh, melaksanakan pemantapan program di bidang PPUD. Yang ke-8, menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di bidang PPUD. Yang ke-9, melaksanakan penegakan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati. Yang ke-10, memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk melihat hasil pencapaian kegiatan yang telah dilaksanakan. Dan yang terakhir, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan. Dari uraian tugas di atas dapat diambil beberapa isu yang akan diidentifikasi dan dideskripsikan. Yang pertama, Pak, dari uraian tugas menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan pada masyarakat di bidang PPUD, isu yang Rio ambil yaitu kurangnya sosialisasi dan koordinasi dalam pelaksanaan peraturan daerah nomor 7 tahun 2002 mengenai izin usaha perdagangan. Untuk uraian tugas yang kedua sama uraian tugas menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di bidang PPUD, isu yang Rio angkat kurangnya sosialisasi mengenai retribusi rumah potong hewan sesuai Perda nomor 13 tahun 1999. Yang ketiga, uraian tugas melaksanakan pemantapan program di bidang PPUD, isunya penyusunan jadwal kegiatan pengecekan surat izin mendirikan bangunan belum terkondisi dengan baik. Uraian tugas yang keempat, menyelenggarakan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang PPUD, belum terjadinya sinergi atau kerjasama yang baik antara Satpol PP OKU dan Dinas Sosial OKU dalam penanganan masalah anak jalanan dan ODGJ. Untuk uraian tugas yang kelima, memantau dan mengevaluasi kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melihat hasil capaian kegiatan yang dilakukan. Isunya, belum optimalnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai protokol kesehatan COVID-19. Yang keenam, sama uraian tugas seperti nomor 5, belum optimalnya kegiatan pembinaan dan pengawasan mengenai penegakan Perda nomor 7 tahun 2011 tentang pengaturan dan pembinaan pedagang kaki lima. Yang ketujuh, sama uraian tugasnya, Pak, dengan isunya masih kurangnya pengawasan terhadap izin optikal yang tertuang dalam Peraturan Daerah OKU nomor 7 tahun 2005. Yang ke-8, uraian tugas melaporkan hasil kegiatan di bidang pembinaan dan pengawasan, penyuluhan dan sosialisasi, penyelidikan dan penyidikan dengan isu yang diangkat, pembuatan laporan harian, bulanan, serta laporan kegiatan protokol kesehatan COVID-19 yang belum sesuai dengan tenggat waktu. Dan yang ke-9,
Uraian tugas menyelenggarakan sosialisasi dan pembinaan kepada masyarakat di bidang PPUD. Isu yang diangkat belum berjalannya kegiatan pembinaan dan pengawasan terhadap pemeliharaan hewan ternak berkaki 4 sesuai dengan Perda OKU nomor 5 tahun 2020. Deskripsi isunya mau dibacain Pak? Apa langsung ke dua? Coba Oh, ditanyakan langsung lagi, itu belum muncul di tayangannya, coba identifikasi isunya. Oh, belum Pak ya? Iya. Nanti dulu Pak ya. Ya, coba. Yang kamu baca tadi. Ya Pak. Kelihatan Pak? Ya, oke. Oke, ya. Coba di scroll ke atas. Ya, oke, stop. Ini yang isu itu tadi ya, yang dibaca tadi ya. Ya Pak. Kurangnya sosialisasi dan dalam pelaksanaan peraturan daerah, kurang sosialisasi. Oke, penyelesaian kegiatan pencegahan memberikan bangunan belum terkondisi dengan baik. Ya, belum terjalani energi dan oke. Sudah negatif semua ini ya, bagus ya. Sudah negatif, kemudian sudah ada fokusnya juga. Terus yang ke-6 Rio. Belum optimalnya kegiatan pembinaan. Oke. Masih kurangnya pengawasan terhadap izin optikal. Oke. Pembuatan laporan harian bulanan belum sesuai dengan waktu. Kemudian belum terjadinya kegiatan pembinaan pengawasan. Oke. Nah, sekarang analisisnya Pak, ditayangkan lagi Rio. Oke. Analisisnya. Analisis isu. Coba langsung ke tabel aja yuk. Oh, langsung ke ini AKPK. KL. Ya. Nah, AKPL. Yang Ah. pertama Pak, isu yang kurangnya sosialisasi dalam koordinasi pelaksanaan perda izin usaha perdagangan untuk aktualnya. Langsung jumlahnya berapa? Jumlahnya 15. Jumlah 15 Pak. Kalau yang nomor 2 mengenai rumah potong hewan jumlah 11. Surat yang pengecekan surat izin mendirikan bangunan jumlah nilai 14. Yang belum terjalinnya sinergi atau kerjasama antara Satpol PP dan Dinas Sosial jumlah 16. Yang belum optimalnya kegiatan penyuluhan dan sosialisasi mengenai prokes COVID-19 jumlah 13. Yang mengenai pembinaan pedagang kaki 5 poin 17, izin optikal jumlah 10, pembuatan laporan jumlah nilai 12, kurangnya pengetahuan masyarakat pedesaan dengan jumlah poin 18 Pak. Jadi dari situ ranking satunya kurangnya pengetahuan masyarakat pedesaan mengenai aturan pemeliharaan hewan ternak berkaki 4 Pak. Yang nomor 2, belum optimalnya pembinaan dan pengawasan mengenai pengaturan dan pembinaan pedagang kaki 5. Dan yang ketiga, belum terjalinnya sinergi atau kerjasama yang baik antara Satpol PP dan Dinsos dalam penanganan anak jalanan dan UDGJ. Sudah dari APKL dianalisis lagi menggunakan USG Pak. Maka terpilihnya nomor berapa? Nomor satunya? Oh, masih sama ya? Kurangnya masih itu sama, tadi Pak. ya? Iya Pak. Kurangnya pengetahuan masyarakat pedesaan mengenai peraturan. Penyebabnya sudah ditentukan belum? Sudah dapat belum Rio? Sudah Pak, lewat Fisbon. Mana? Nanti dulu. Ini tutup dulu Pak ya? Iya, tutup dulu ya. Nggak tahu kita. Jadi itu isu terpilihnya, core isunya. Itu Pak. Kok nyimpannya di mana? Kok lama nyari itu? Lupa Pak. Bukan di bawah bantal kok simpannya? Bukan. Oh, bukan. Masukin satu folder yuk, bagus yuk, satu folder. Jadi enak. Folder misalnya tugas asinkronus latsar. Iya Pak. Ya, jadi mudah Pak nyari. Oh itu ya? Ya Pak. Ini rumusan isunya Pak. Dengan landasan hukum Perda OKU nomor 5 tahun 2020, tujuan Perda tersebut mewujudkan lingkungan yang bersih, nyaman dan indah, mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum, serta memberikan kepastian hukum. Oh, langsung ke Fisbon. Langsung Fisbonnya aja coba. Oh ini. Coba kita lihat. Nah, Oke, dari mennya belum optimalnya sosialisasi. Kurangnya kesadaran masyarakat itu dari mennya, metodenya belum penggunaan.
Ya, kegiatan. Yang warna coklat dengan warna ungu apa bedanya, Rio? Kalau yang bawah ini Pak ya, Mm-mm. ini penyebab penyebab kalau kalau aku ngomongnya sebab sekunder Pak. Oh, gitu. Kalau yang atas ini sebab Utamanya, primernya, ya primer. sebab utamanya yang Ah. dijadikan acuan untuk tahapan kegiatan Pak, untuk kegiatan pelaksanaan sosialisasi yang akan saya jalankan Pak. Oke, bagus. Nah, terus dilihat di sini ketika kita merumuskan penyebab dan yang lain juga ya. Oke. Kalau isu itu kita bisa fokus yang Rio tadi sudah bisa fokusnya ke masyarakat ya. Maksudnya itu subjeknya ke masyarakat bahwa masih rendahnya kesadaran masyarakat atau rendahnya pengetahuan tentang tadi ya. Ya Oke. Pak. Nah, untuk yang penyebab ini ya itu kamu lihat dari sisi kamunya, dari sisi kamu sebagai pelaksananya ini, sisi kamu sebagai ASN itu. Ya. Jadi misalnya, ini sudah bagus nih, belum optimal sosialisasi penggunaan, belum optimal penggunaan media sosial, belum melibatkan itu, belum optimal kegiatan pembinaan, belum optimal penggunaan banner. Nah, jadi yang Rio ini, yang Rio tanda biru-biru, coklat-coklat ini, kalau menurut coach itu sudah bagus. Artinya dia sudah berfokus kepada dari pihak Rio. Nah, gitu ya. Kemudian yang Rio kasih ini, Rio kasih warna ungu itu kayaknya sudah masuk juga, tapi paling nomor satu Rio, Yang ini Pak ya. yang kurangnya kesadaran masyarakat, tapi itu kan masih menyalahkan masyarakat kan? Ya. Oke, jadi kita tidak mau, memang kita tujuannya ke masyarakat, tapi apa yang akan kita lakukan? Misalnya gini, misalnya belum adanya kegiatan atau belum tersedianya gitu ya, media informasi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, nah gitu seperti itu. Atau misalnya belum optimalnya kegiatan tadi untuk meningkatkan kesadaran masyarakat atau belum adanya pembinaan peningkatan kesadaran masyarakat seperti itu. Ya. Kalau yang lainnya sudah, sudah. Misalnya Cuman yang ini aja Pak ya, ganti Pak. ya, artinya itu kamu balik Rio, fokusnya ke kamu. Jadi ya, Pak. Ini tetap kesadaran masyarakat ini tetap, tapi nanti fokusnya kira-kira kegiatan apa yang sudah kamu lakukan, tapi belum optimal untuk meningkatkan kesadaran masyarakat ini. Ya, Gitu. Pak. Ya. Nah, sehingga nanti muaranya akhirnya di sini yang Rio kasih warna hijau ini. Ya, Pak. Ya, kurangnya pemahaman masyarakat yang isu tadi kan Rio ya. Iya, Pak. Ya. Nah, kemudian dari masing-masing ini coba Rio rumuskan gagasannya ada di bawahnya. Ada Pak, McNamara. Nah, coba, apalagi gagasannya. Nah, oke, bagus. Oke. Kalau ya lanjut. Nah, kalau saran Pak gini Rio, jadi sebelum masuk ke tabel ini, coba di atas lagi Rio. Nah, di atas ini nah, di gagasan kreatif yang C ini gagasan kreatif ini. Nah, mana tadi? Bawa lagi Rio. Nah, ini. Nah, di bawah poin C gagasan kreatif ini, Rio masukkan buat lagi satu tabel, ya. Satu tabel isinya 3 kolom. Satu tabel isinya 3 kolom. Nomor, penyebab, gagasan kreatif. Nah, ya, Pak. Nah, jadi misalnya nomor 1 penyebab tadi apa yang Rio? Coba atas Rio. Penyebab nomor 1 apa? Penyebabnya nomor 1. Itu ya kurang optimalnya ya. Nah, kurang optimalnya sosialisasi. Nah, sekarang di sebelahnya untuk kolom untuk kolom gagasannya, itu ambil yang di bawah lagi, di bawah sekali, coba yang sebelum analisis McNamara tadi, tapisan tadi. Nah, ini nomor 1 ini optimalisasi, gitu. 3 kolom itu saja, ya. Iya, Pak. Siap. Sehingga nanti pembaca tahu, orang tahu, oh ternyata gagasan kreatif yang diusulkan Rio nomor 1 ini itu dasarnya dari penyebab yang pertama, penyebab nomor 1. Gitu. Paham ya maksud Pak ya?
Paham, Pak, paham, Pak. Nah, yang lain juga seperti itu. Ya. Nah, baru setelah itu baru masuk ke analisis yang Rio buat ini. Teknik Nah, pengarahan, Pak. ya, masuk ke sini. Oke. Terus dari sini, maka yang terpilih peringkat 1 apa, Rio? Pengoptimalan sosialisasi terhadap Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki 4, Pak. Terus rencananya mau pakai apa nanti untuk mensosialisasikan Perda ini? Nah, kalau tahapan kegiatan, Pak, sosialisasi yang pertama yaitu ke kantor desa dulu, Enggak, bukan, Pak. belum ke Apa, tahapan. Pak? Inovasinya apa coba? Inovasi Ketika mensosialisasikan ini. dalam hal penyampaian, Pak, ya. Boleh. Dalam hal Mungkin media boleh. Apa kira-kira rencananya? ini kalau ini media, Pak, pembuatan banner dan apa brosur. Ini leaflet, Pak. Oh, Akan leaflet. yang akan ini pasang di titik-titik keramaian di desa yang akan jadi ke fokus, Pak. Misalnya di pos ronda, kantor desa, bisa juga di rumah kadus, RT RW, Pak, dipasang itu. Nah, untuk pemasangan banner itu, Pak, rencananya pemasangan itu di kantor desa, Pak, Oke. untuk banner. Ya, kalau saran Pak, karena kan kamu udah belajar juga Smart ASN nih, berhubungan Ya, Pak. dengan IT. Nah, kalau saran Pak, bikin juga media melalui video ya. Oh iya, Pak, siap, Pak. Nanti videonya itu Rio upload di Facebook, di YouTube, ya nanti sebarkan saja ke masyarakat. Kalau mau menonton itu tentang itu, kasih saja linknya ke masyarakat. Iya, Bisa Pak. juga masukkan dalam bannernya Oh iya, Pak, siap, atau Pak. dalam apa namanya tuh Rio? Leaflet. Leafletnya. Penjelasan lebih lengkap tentang sosialisasi tentang Perda ini bisa ditonton di video. Nanti bikin saja videonya Rio ngomong atau ada apa ya kartun-kartunnya gitu. Iya, Pak, siap, Pak. Ya. Nah, Siap, Pak. YouTube-nya kalau bisa YouTube-nya jangan YouTube pribadi ya Rio ya. Oh iya, Pak. YouTube-nya kalau bisa YouTube langsung punya Pol PP. Sehingga nanti Kalau kalau ada temannya misalnya Fatur juga mau bikin bikin video juga misalnya Fatur. Jadi Fatur juga pakai akun YouTube itu. Jadi banyak nanti isi akunnya. Misalnya teman-teman berapa orang Pol PP kamu yang ikut hari ini mau bikin video, semuanya masuk ke YouTube itu. Nah, jadi kan banyak nanti videonya di YouTube itu kan. Nah, dia bisa. Nah, ya gitu ya. Ya, Pak. Ya, nanti gini aja kalau kamu tanya dulu siapa teman-teman kamu yang sama-sama di Pol PP, siapa yang mau bikin video, yang mau masukkan ke YouTube, dan kita bikin YouTube sama-sama. Nanti yang bikinnya mungkin dari sekretariat, mungkin atau dari sekretariat di sekretariat Pol PP, nanti dia yang bikin akunnya itu. Ya. Ya, mungkin Pak. nama akunnya akunnya mungkin Satpol PP Kabupaten Oku nama akun. Ya. Ya, Pak. Oke. Ya, Pak, siap. Nah, sehingga nanti Ria belum dapat judul kan? Belum, Pak. Belum. Nah, tadi Pak katakan bahwa judulnya itu diambil dari ini tadi. Nah, diambil dari isu tadi kan? Nah, maka judulnya bisa saja Rio ambil ke judulnya tadi peningkatan apa tadi? Pemahaman masyarakat apa tadi? Peningkatan pemahaman masyarakat terhadap Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki 4. Oh, nah ini aja peningkatan ke pemahaman masyarakat tentang pemeliharaan ternak. Oh, yang perdanya nggak usah, Pak, ya? Nanti, jadi di bawahnya, setelah itu. Jadi agak panjang, tidak apa-apa ya, agak panjang ya. Iya, Pak. Ya, jadi misalnya peningkatan pemahaman masyarakat tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki 4 melalui sosialisasi Perda nomor 5 tahun 2020. Seperti itu. Oh, melalui. Iya, Pak. Siapa? Atau bisa juga kalau mau lebih panjang lagi, pemanfaatan media sosialisasi atau pemanfaatan media tadi ya, pemanfaatan apa tadi? Banner, leaflet dan video. Untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang gitu ya. Ya, bisa seperti itu juga. Kalau serentak yang terakhir bagus juga sih Rio. Pemanfaatan banner, leaflet dan video untuk meningkatkan pemahaman masyarakat dalam sosialisasi. Ya. Dalam sosialisasi
dalam sesuai Perda nomor 5 tahun 2020 tentang pemeliharaan hewan ternak berkehidupan. Oh ya, Pak. Ya, tapi nanti ini hanya saran dari coach saja. Nanti Rio tetap konsultasi dengan mentor ya. Siapa? Ya, nanti tetap Rio konsultasikan dengan mentor. Kira-kira apa kata mentornya? Oh, kata mentornya, mungkin kata mentornya nanti kita ini juga Rio, mungkin kata mentor, kita juga masuk pada saat misalnya ada di masyarakat itu ada acara punya hajatan misalnya kan gitu kan. Kalau di sana apa yes. namanya? Kalau di Lingkos ini namanya kondangan gitu orang. Nah, misalnya pada saat kondangan mungkin ada juga kamu dari kamu siapa mungkin atau kamu nitip pesan pada saat Pak Kades ngomong, mungkin pesan titip omongan Pak Kades membicarakan sedikit tentang pemeliharaan hewan ternak berkaki 4 ini gitu seperti itu. Itu kan sudah sosialisasi juga kan? Iya, Pak. Ya, jadi tidak harus kamu mengumpulkan masyarakat desa pada saat kegiatan itu ya. Iya, siapa? Ya, gitu. Jadi nanti kerjasama. Nah, kalau misalnya agak karena banyak desa itu, mungkin Rio ambil beberapa desa dulu sampelnya. Yang menurut Rio desa yang apa ya pemaham mereka tentang pemeliharaan kaki itu masih paling rendah. Misalnya Iya, masih Pak. banyak sapi-sapi berkeliaran di jalan gitu kan. Nah, jadi kalau bingung nih kalau misalnya Rio mau suruh desa seopu kan takutnya dikejar 30 hari kan. Nah, Iya, Pak. bila perlu Rio ambil saja 1 atau 2 desa, tapi memang benar-benar bagus pelaksanaan. Iya, Pak. Ya, misalnya di desa apa? Rencananya di desa apa? Rencananya, Pak, kalau yang fokus pertama itu desa Tanjung Kemala, Pak. Soalnya kalau aku galak balik Begawi itu banyaknya yang kambing nyebrang. Tanjung Kemala, Siko, Tanjung Dalam, Siko, Pak. Penyakit Oke. itu, Pak. Ya sudah, ambil aja misalnya yang 2 desa itu. Oke, bila perlu nanti untuk dasar pengambilannya di latar belakang nanti Rio masukkan juga kira-kira ada nggak data. Boleh juga Iya, Pak. nanti kerjasama dengan pihak dinas peternakan atau Iya, pertanian. ya, Pak. Ada Memang. data tentang berapa sih jumlah hewan ternak yang ada di desa kedua desa itu. Nah, gitu. Iya, Sehingga Pak. nanti bisa jadi alasan kenapa Rio mengambil desa Kemala. Iya, Nah, Pak. Tanjung Siap. Kemala misalnya ya. Siapa? Nah, ya bisa ada temannya mungkin bisa ada data di situ bisa tahu kan. Oh, misalnya warga ini punya ternak kami misalnya usianya ada berapa 100. Oh, wajar gitu kan. Nanti kan Iya, Pak. pembacanya nggak, oh wajar Rio pilih desa ini karena desa ini banyak nih ini ternaknya dan belum tertib. Nah, gitu ya. Iya, Pak. Oke. Oke, selesai yang Rio, sekarang Rio tinggal melanjutkan untuk merumuskan kegiatan di tugas berikutnya ya. Siapa? Oke, lanjut. Terima kasih Rio. Pak, Ada lagi? izin bertanya, Ya, boleh silakan Rio. Pak. Pak, Hmm. kalau gini, Pak. Misalnya kita sesama teman isunya sama, Pak. Cuman beda titik lokasi, Pak. Kayak misalnya kita penertiban apa, Pak ya, pedagang apa itu. Nah, Siko misal di A, Siko di B. Bermasalah nggak itu nanti ya, Pak ya? Itu kalau dia sesuai dengan uraian tugas, dilihat dari unsur apa ya tidak masalah. Apalagi kalau seandainya tidak masalah, Pak. kursnya berbeda. Oh, Beda iya. ada kurs. Nggak tahu juga aku, Pak. Soalnya Jelas beda lah dengan antara kau dengan kawan-kawan yang iya, kursnya. beda, Pak. Iya. Kecuali kalau dengan patur yang sama kan beda sama kursnya kan. Iya. Ya. Iya, Pak. Oke. Bisa, insya Allah bisa. Nanti kan bisa juga lihat mungkin yang jelas intinya itu sesuai dengan uraian tugas. Nah, Rio kan di uraian tugas cuma tadi seksi transpik ya. PPUD, Pak. Oh, yang tadi Iya. apa itu PPUD undang-undang Penegakan peraturan perundang-undangan daerah. Nah, sesuai itu. Jadi isu yang terpilih tadi sesuai kan? Siapa? Nah, oke. Nah, mungkin Mas Surya yang temannya mungkin dia dari undang-undang itu juga, tapi dia bukan hewan ternak mungkin penutupan pasar seperti itu Rio maksudnya ya? Iya, Pak. Oke, boleh. Bisa Boleh, saja. Pak. Yaudah, Memang terima ada kasih, kawan Pak. kau yang di sebelah kau yang CBC? Batik, Pak. Oh, kirain ada kawan di sebelah Nanyo yang beda kelompok sih dengan kita. Mungkin Rio tanya dengan Coach Murio kira-kira bisa enggak gitu. Iya, Pak. Oke. Ya. Makasih Rio. Masih ada Rio Siap, Pak. cukup ya? Oke, Cukup, Pak. silakan yang lain. Kita masih ada waktu. Ya, izin Pak. Ya, silakan. Atur sama-sama Pol PP ini ya. Iya Pak. Hmm. Ini Pak terkait dengan tugas Pak ya. Ini fatur share screen aja Pak ya.
Ya, boleh. Sama kayak Rio tadi, identifikasi isunya apa, kemudian analisisnya apa, penyebabnya, isu terpilihnya apa, penyebabnya apa, gagasannya apa. Terus itu aja, kegiatannya nanti. Iya, Pak. Nah, Nah, terlihat, Pak. belum dia, masih di jalan dia. Oke, ya. Oke, ya. Iya, Pak. Izin, Pak ya. Ini Ya. untuk identifikasi isu, Pak. Nah, sesuai dengan uraian tugas, Pak. Hmm. Sesuai dengan uraian tugas, pertama itu uraian tugas adalah melaksanakan dan menyiapkan bahan dalam Langsung rangka isi saja, Tur. Langsung isi saja, Pak. isunya itu satu, belum terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi anggota Satlinmas. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi bina potensi masyarakat. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan yang dilaksanakan. Itu yang manajemen ASN. Lalu selanjutnya yang smart ASN itu pertama, proses pendataan dan pengarsipan terkait dengan satuan Linmas masih dilakukan secara manual tanpa memanfaatkan perkembangan teknologi media digital yang ada. Lalu yang kedua, itu proses pelaporan kegiatan seksi bina potensi masyarakat masih dilakukan secara manual saja dan belum memanfaatkan media digital yang ada, Pak. Yang ketiga, koordinasi dengan instansi terkait masih dilakukan secara tatap muka dan belum dilakukan secara daring, Pak. Selanjutnya, ini dianalisis. ya ini di analisis, Pak, di APKL. Yang pertama itu belum terselenggaranya kegiatan pelatihan bagi anggota Satlinmas dengan jumlah poin 12. Selanjutnya belum optimalnya pelaksanaan penyusunan rencana kerja seksi bina potensi masyarakat, poinnya sama, Pak, 12. Yang ketiga, belum optimalnya pelaksanaan sosialisasi keamanan lingkungan, poinnya 13. Yang keempat, proses pendataan dan pengarsipan Satlinmas dilakukan secara manual, itu poinnya 16. Yang kelima itu proses pelaporan kegiatan yang dilakukan secara manual, itu poinnya 15. Yang keenam, koordinasi dengan instansi terkait yang dilakukan secara manual dan belum secara daring, itu poinnya 11, Pak. Fatur tidak analisis lagi melalui USG, Pak, dan langsung dicari penyebabnya, Pak. Apa penyebabnya? Ya, dengan yang terpilih di peringkat pertama itu adalah proses pendataan dan pengarsipan Satlinmas yang masih dilakukan secara manual mendapatkan poin 16. Sebentar, Pak. Sebentar, Pak. Fatur juga lupa tugasnya itu di mana. Analisis itu hari ke-12 kalau tidak salah ya. Yang penyebab tinggal, Pak. Oh, yang penyebab. Iya. 13 kali. Ini. Ya, ini, Pak ya. Untuk penyebabnya itu, Pak, ada 5 poin yang Fatur temukan, Pak. Pertama dari men-nya itu dikarenakan belum optimalnya kinerja operator desa itu menyebabkan rendahnya kinerja tenaga operator, Pak. Yang kedua itu belum disiplinnya administrasi desa, Pak, yang dikarenakan karena rendahnya tingkat disiplin administrasi pelaksanaan Satlinmas desa, Pak. Yang dari segi material, perangkat teknologi kantor yang belum memadai, Pak. Lalu yang ketiga itu adalah pengadaan pelatihan dari measurement-nya, dan mileunya adalah tingkat sosialisasi Satlinmas desa, Pak, yang dilakukan oleh instansi terkait yang masih rendah. Itu menghasilkan akibat berupa belum optimalnya pendataan Satlinmas di Kabupaten Ogan Komering Ulu, Pak. Oke, nah stop dulu, kita komentari dulu. Tadi udah dengar ya yang apa yang dikatakan Coach dengan Rio tadi ya? Iya, Pak. Untuk melihat penyebab ini, lihat penyebab dari dalam. Nah, artinya dalam organisasi Pol PP-nya ya. Oke. Ya, Pak. Oke, sekarang pertanyaannya kalau yang si Fatur ini masih ada enggak yang melihat dari luar? Objeknya masih keluar atau subjeknya masih keluar, bukan melihat bukan subjeknya langsung dari dalam diri organisasi. Masih ada enggak kira-kira di situ? Yang dari luar organisasi itu, Pak, yang demand, Pak, terkait dengan tenaga operator desanya, Pak. Oh, oke. Nah, yang itu nanti yang diganti tuh. Ya. Tenaga, ya, Pak. Apa misalnya? Kan belum optimalnya kinerja operator desa. Nah, dari kamu sudah ada belum kegiatan untuk meningkatkan kinerja operator desa ini? Nah, Kalau udah, gitu, Pak ya, Pak. ada Ya, Pak. apa misalnya, apa kegiatan dari kamu? Sudah ada apa?
kalau dari segi untuk peningkatan tenaga kerja operator desa itu sebenarnya bukan ke kami itu Pak malah. Kalau dari kami sebenarnya dari operator desa menyampaikan data itu ke kecamatan sebelumnya Pak. Nah dari Terus? kecamatan itu baru dilampirkan ke kami Pak. Oh. Nah, Nah terus apa yang akan kamu lakukan dengan laporan dari kecamatan itu terhadap operator desa? Nah, data yang diterima dari kecamatan itu, Pak, kalau selama ini itu masih pendataan secara manual, Pak. Kegiatan pengarsipan dan segala macamnya itu masih dilakukan secara manual, masih dalam bentuk fisik. Kalau gitu belum tersedianya saja, ya enggak? Penyebabnya kan Iya, Pak. belum adanya atau pengiriman data laporan itu masih dilaksanakan secara manual atau belum memanfaatkan teknologi informasi seperti itu ya. Untuk yang demand, Pak ya. Ya. Iya, Pak. Nah, Oke, lanjut kita ke Lanjut, bawahnya Pak. lagi. Bawahnya lagi tuh. Ini deskripsi penyebab isu. Ya. Selanjutnya gagasan tadi dianalisis di McNamara, Pak. Terkait dengan Tapi nanti dibuat kayak Pak kasihkan ke Rio tadi ya sebelum Ya. tabel ini. Berarti yang nomor 1 ini tetap masih salah Pak ya? Karena itu masih meningkatkan kinerja operator desa. Bisa Sementara, benar ini. Sudah benar. Sudah benar Pak ya? Kamu untuk meningkatkan. Tapi masih, oh ya Pak ya Pak. Yang ini diganti kan, itu yang di fishbone-nya aja jadi Pak. Iya, yang ini belum judul ini. Ini kan belum judul. Nanti kan judulnya nanti ini kan peningkatan. Jadi gagasan kreatifnya itu ada ini kan meningkatkan administrasi talimas desa kelurahan dengan menggunakan media digital ya. Iya Pak. Jadi judul kamu bisa yang ini dijadikan apa ya positif, bisa fokusnya dulu baru inovasinya atau inovasi dulu baru fokusnya. Seperti yang Rio tadi kan yang Rio tadi misalnya pemanfaatan apa tadi banner, leaflet itu inovasi dulu disebutkannya. Iya, Pak. Baru untuk apa? Atau bisa juga seperti ini, bisa juga seperti ini. Ya? Yang kayak gini Pak ya, peningkatan efektivitas administrasi ini Pak. Iya, betul. Iya, Itu Pak. sebenarnya sudah bisa masuk itu dulu itu. Ya. Iya, Pak. Artinya yang si Fatur ini fokusnya dulu baru inovasinya di belakang. Gitu. Cuma Iya, nanti sama seperti Rio tadi, nanti Fatur batasi juga ya desanya ada berapa desa gitu ya. Kayaknya kan kalau untuk mengcover 30 hari kan enggak kejar tuh waktunya seluruh desa. Iya, Pak. Jadi tapi pemilihan itu ada dasarnya juga tuh yang kamu masukkan nanti di latar belakang. Sama seperti yang Pak sarankan dengan Rio tadi kan, nanti di latar belakang Rio ceritakan bahwa di desa ini misalnya di Koku ini masih tinggi kurang pemahaman masyarakat desa tentang mengenai hewan ternak, sehingga misalnya hewan ternaknya berkeliaran di jalan seperti itu kan. Iya, Pak. Baru nanti diambil ada data nanti. Kalau yang Rio tadi kan ada data misalnya desa ini sekian ternak, sekian ternak. Nah dari ini baru dia nanti dari tabel data ini maka Rio misalnya mengambil nanti fokusnya hanya ke desa ini dan desa ini. Sama seperti Fatur juga. Fatur juga harus dari dulu dasarnya apa memilih desa itu. Menurut Fatur yang administrasi Satlinmas dia itu yang belum optimal itu yang di desa apa, yang belum efektif itu di desa apa? Izin, iya Pak. Silakan. Izin Pak, kalau misalkan selama Batu Raja ini kan Pak, kalau sampai saat ini baru 2 bulan bekerja nih, masih fokus di Batu Raja Timur, di ibu kota kecamatan Pak, ibu kota kabupaten. Itu ada satu desa Pak, Desa Tanjung Baru, posisinya bisa dikatakan dekat dengan kota, akan tetapi kegiatan Satlinmasnya itu tidak berjalan Pak. Nah ya nanti ya maksudnya gini, maksudnya bisa kamu langsung, tapi maksudnya harus ada dasarnya memilih itu. Harusnya harus ada data-data atau faktanya apa, ya? Iya Pak. Ya, jadi misalnya gini, jadi misalnya Rio mengatakan bahwa pelaksanaan administrasi Satlinmas ini misalnya untuk saat ini ada di kecamatan Batu Raja Timur misalnya kan dengan desa nada karena kan ada berapa desa itu saja data ini desa ini desa ini desa ini misalnya kan. Iya Pak. Oke. Mungkin indikatornya bisa lihat mungkin dari pada saat pengiriman laporannya gitu ya.
mungkin desa ini masih lambat atau masih ada yang masih kurang, masih ada yang belum lengkap seperti itu. Ya. Iya ya Pak. Seperti itu. Cari Eh, ya. Izin bertanya Pak. Ya, pengatur. Kemarin sempat konsultasi dengan mentor Pak terkait dengan kegiatan ini, terkait dengan pemilihan lokus Pak. Kemarin rencana tuh mau milih agak jauh gitu di luar ibu kota kecamatan supaya desa gitu kan. Tapi kalau kata mentor mending nggak usah. Jadi pilih di ibu kota. Nah pertanyaan satu Pak, kalau misalkan Fatur di judul nanti itu mencantumkan 2 nama desa, apa itu tidak bermasalah Pak? Enggak, judulnya tetap umum seperti ini aja. Oh gitu. Sama seperti yang Rio kan juga enggak masukkan nama desanya kan? Iya Di Pak. judulnya tadi kan? Iya Pak. Nah, artinya apa? Kenapa kita tidak masukkan nama desanya itu? Karena nanti kegiatan kamu akan terus berlanjut. Yang kayak yang Rio tadi, yang masyarakat tadi, mungkin setelah Latsar nanti Rio akan berjalan ke desa yang lain. Fatur juga setelah Latsar, setelah masa habituasi, tetap akan memberikan Jalankan pembinaan kegiatan ini tentang Pak. administrasi ini, Iya asisten Pak. litmas ini ke desa yang lain. Kalau cuma kamu fokuskan kedua itu ya nanti sudah selesai 2 itu sudah selesai artinya. Tidak ada Iya keberlanjutannya Pak. gitu. Iya Pak. Iya Pak. Apa umum seperti ini. Nanti makanya nanti saran coach itu masukkan di latar belakangnya. Ya, di latar belakang alasan memilih desa itu, memilih 2 desa itu dan juga di latar belakang juga nyatakan bahwa untuk tahap selanjutnya nanti akan dilaksanakan di desa-desa yang lain. Nah, sama seperti Rio tadi ya, Pak berdua itu sama. Ya. Baik Pak. Oke. Ya, Baik, siap. ada lagi? Terima kasih Pak. Ya. Cukup ya, Fatur ya. Ya, lanjutkan. Ya, Siapa lagi? cukup, Pak. Kita masih ada waktu. Silakan. Apa kamu nih yang lain ini takut dengan Pol PP? Nyuruh Pol PP duluan kalau dulu. Bajulah Pol PP bela katanya. Takut gitu. Oke. Silakan siapa? Walaupun belum selengkap Rio atau Fatur, enggak apa-apa cerita aja dulu, enggak apa-apa cerita. Izin coach. Ya, silakan Al ya. Izin bertanya coach. Mengenai yang analisis Fatur tadi, itu Pak. Tur, search-nya Tur. Mengenai ini tadi, Pak. Tadi memang saya menggunakan analisis APKL, Pak ya. Nah, setelah itu saya langsung mengambil peringkat 1-nya, Pak, untuk dijadikan core issue, Pak. Nah, selanjutnya untuk analisisnya mungkin ada beberapa dari kami juga, Pak. Nah, itu menggunakan metode analisis yang berbeda, Pak, dari Fishbone itu, Pak. Kalau saya menggunakan gap analisis itu, Pak. Boleh. Itu boleh itu, Pak ya? Silakan saja. Oh, ya. Siap. Jadi itu kan artinya gini, itu hanya saran Pak saja. Jadi bukan berarti ini aku harus seperti itu, enggak. Ya, Al ya. Oke, coba lihat isunya, isu yang terpilihnya apa? Izin share screen, Pak ya. Ya. Langsung isu terpilih saja enggak apa-apa. Oh ya, siap. Kita mau lihat nanti rumusan judulnya apa. Sudah masuk, Pak. Belum Al, masih OTW Al. Nah, baru muncul nih. Oke. Pak, jadi untuk isu yang pertama itu rendahnya kesadaran masyarakat dalam menaati rambu larangan parkir dengan jumlah 14. Selanjutnya untuk isu yang kedua, rendahnya kepedulian masyarakat tentang keselamatan berlalu lintas dengan jumlah nilai 13. Untuk isu yang ketiga, fasilitas perlengkapan jalan kurang optimal dalam perawatannya dengan jumlah nilai 17. Untuk isu yang keempat, belum tersedianya pengelolaan data titik lokasi rambu lalu lintas berbasis digital dengan jumlah nilai 18. Untuk isu yang kelima, komunikasi antar petugas kurang efektif dalam melaksanakan pengawasan dan pengendalian operasional lalu lintas dengan jumlah nilai 13. Isu yang terakhir, diskusi terkait kegiatan rekayasa lalu lintas masih melakukan diskusi tatap muka, Pak. Untuk jumlah nilai itu 11. Adapun core isunya yaitu isu yang keempat ini, Pak, yaitu yang belum nomor 1 ya. Ya, Pak. Belum tersedianya pengelolaan data titik lokasi rambu lalu lintas berbasis digital, Pak.
Izin Pak, selanjutnya itu untuk identifikasi penyebab isunya Pak. Nah ini saya menggunakan gap analisis Pak. Oh ya boleh. Ya Pak. Ada 3 Nah, ya? Ya Pak, didapat 3 penyebab masalah, yaitu pengelola data rambunya belum terbentuk. Yang penyebab kedua, data titik lokasinya itu masih berupa sebuah buku Pak. Nah itu didapat dari konsultannya Pak. Konsultan. Jadi ada tim survei. Siapa? Ya Pak. Dan belum diupdate Pak. Terakhir tahun 2019 itu Pak. Untuk yang ketiga, kurangnya pemahaman dalam pengoperasian database melalui Google Map ini Pak. Selanjutnya untuk mencari penyebab utamanya itu saya menggunakan USG ini Pak. Nah untuk penyebab utamanya itu didapat terdapat yang nomor 1 ini Pak, pengelola data rambu lalu lintas belum terbentuk Pak. Kan gagasannya? Izin Pak, untuk gagasannya ini ada 4 Pak, yaitu yang pertama terbentuknya pengelola data rambu lalu lintas, yang kedua merubah penyimpanan data titik lokasi rambu lalu lintas yang masih berupa buku menjadi data yang tersimpan dalam digital seperti di Google Map agar dapat memudahkan akses serta memudahkan pengecekan kondisi dan mengetahui kebutuhan rambu-rambu lalu lintas di ruas jalan tertentu. Untuk yang ketiga, melakukan sosialisasi kepada rekan kerja terhadap pengoperasian database melalui Google Map. Dan yang terakhir, ini hanya sekedar saran saja Pak untuk gagasan kreatif yang terakhir ini Pak. Melakukan survei inventarisasi rambu lalu lintas minimal 1 kali dalam 1 tahun agar data selalu update Pak. Oke. Siap. Oke. Jadi itu ya. Jadi bukan maksud pengelola data ini apa maksudnya? Pengelola data rambu-rambu lalu lintas ini? Izin Pak, pengelola data rambu lalu lintas ini yang mengelola datanya itu Pak. Pengelola data perlengkapan jalan Pak. Salah satunya itu rambu lalu lintas ini Pak. Belum ada itu? Belum ada Pak. Masih hanya tenaga teknisnya saja Pak. Tugasnya apa tugasnya? Izin Pak, untuk tugasnya itu salah satunya untuk merekap data ini Pak. Oke. Jadi intinya nanti akan bentuk tim gitu. Siapa? Harapannya dibuat timnya dulu Pak. Nanti jadi agar bisa dibuat data titiknya ini Pak. Nah terus timnya nanti kerja timnya apa tadi membuat data titik tadi ya? Iya Pak. Oke. Artinya apa? Oh iya. Oh ya, artinya gini, Al. Artinya kamu tuh berbicara tentang kayak update data ya, Al ya? Iya Pak, lebih ke update datanya Pak. Update data dan lebih di digitalisasi lagi Pak. Kalau saran coach, gimana kalau untuk pembentukan pengelola ini nanti masukin kegiatan saja. Nanti konsultasikan lagi dengan mentor ya. Siap coach. Nah, jadi fokus Al nanti itu adalah kayak semacam validasi data atau update data gitu ya. Iya coach. Nah, gitu ya. Jadi isu yang diangkat mungkin bisa jadi larinya ke data. Jadi misalnya isu yang diangkat itu jadi belum terupdate-nya data apa tadi? Rambu-rambu lalu lintas. Rambu lalu lintas. Nah, kan? Siap coach. Nah, jadi maka untuk yang kegiatan Al ini adalah updating data itu kan? Iya coach. Nah, updating data rambu-rambu lalu lintas. Nah, nanti di kegiatannya baru masukkan salah satunya adalah pembentukan tim pengelola data. Nanti coba coba artinya tetap isunya tetap, cuma kita rubah bahasanya dan kita arahkan fokusnya. Jadi bukan kalau seperti pembentukan pengelola data sudah terbentuk sudah gitu kan? Iya coach. Nah, tapi fokus kamu adalah tujuan utama kami itu untuk update data kan? Iya coach. Nah, makanya yang itu aja yang kita angkat gitu. Ya, jadi nanti diskusikan lagi dengan mentornya. Nanti Al mengangkat tentang updating data rambu-rambu lalu lintas. Nah, artinya nanti di situ ada kegiatan apa tadi? Yang kegiatan yang Al masukkan ini tadi. Iya coach. Nah, jadi misalnya yang pertama membentuk tim pengelola gitu kan? Iya. Nah, kemudian mulai dia bekerja tadi kan?
Nah, kembali bekerja, mengupdate data. Ini kan ada mengubah simpan data di lokasi dan seterusnya, ini kan itu masuk mengupdate data kan? Iya, Coach. Termasuk nanti ini memudahkan akses, memudahkan pengecekan. Termasuk juga di sini mungkin nanti mungkin ke IT-nya larinya ke apa ini nanti? Google Map itu ya? Iya, Coach. Medianya menggunakan Google Maps itu, Coach. Oke. Nah, artinya isu ini berkaitan dengan mata pelatihan Smart ASN nanti ya, hubungan ke situ ya? Iya, Coach. Smart ASN ya. dan manajemen ASN. Oke, tapi kayaknya kalau dari inovasi akan dilakukan itu tadi ya tadi Smart ASN. Smart ASN, ya. Ya, jadi nanti sama kayak si Rio atau si Fatur tadi, nanti intinya yang hal ini tetap memanfaatkan teknologi gitu ya, memanfaatkan Iya, teknologi, memanfaatkan teknologi informasi untuk mengupdate data rambu-rambu lalu lintas, itu kira-kira ya. Iya. Ya, nanti diskusikan aja. Nanti diskusikan lagi dengan mentornya, saran dari coach. Gimana kalau kita saran dari coach, pengelola datanya tetap dimasukkan, tapi masukkan kegiatan saja pembentukan pengelola. Tapi inti isu utamanya dari judulnya, dijadikan judul itu adalah update data gitu. Ya, Coach. Tapi nanti apa kata mentornya? Kalau kata mentornya dia mau yang itu, ya sudah, ya. Tapi Baik. nanti coach hanya menyarankan saja, nanti takutnya nanti kalau seperti kan cuma sedikit dengan 30 hari, mungkin pembentukan tim itu kan cuma berapa hari kan, Ya, kan Coach. nanti ya, jadi jadwal kamu nanti padat, terpenuhi kan, oh hari ini saya seminggu ini bentuk tim, nanti seminggu ini bikin program kerja atau apa, bikin update data, ya maksudnya gini ya, untuk semuanya juga, Rio, Fatur, Al dan juga yang lain. Nanti Pak minta kalian itu bikin kayak makeover itu, before dan after. Before dan after. Contoh yang Al. Sebelum Al aktualisasi, sebelum Al ke habituasi, before apa yang terjadi dengan data itu? Nah, ceritakan. Nah, ya. Sebelum, kemudian setelah Al melakukan aktualisasi, apa yang terjadi dengan data itu? Ada perubahan nggak di situ? Nah, itu. Sama juga seperti yang Rio. Nah, nanti Rio, sebelum Rio bikin media sosialisasi, Rio bikinlah kuesioner singkat dulu ke masyarakat di desa itu. Ambil berapa orang saja ya. Nah, tanyakan. Kemudian setelah Rio sosialisasi, setelah memberikan media ini, sebarkan lagi kuesioner yang sama. Ada nggak perubahan di situ? Nah, itu. Yang Fatur juga seperti itu. Kalau yang Fatur mungkin ke operator desanya mungkin atau di perangkat desanya. Disebarkan dulu kuesioner tentang administrasi tadi, Satlinmas tadi ya. Nah, nanti setelah Fatur mengadukan pembinaan, memberikan media pembinaan dan sebagainya sosialisasi, maka berikan lagi kuesioner itu ya. Oke, baik. Kayaknya waktu kita sudah habis ya. Yang sekali tadi cuma 3 orang yang mau memanfaatkan kesempatan emas untuk diskusi. Ya, iya. Ini yang apa ya? Yang 6 orangnya ini masih malu-malu meong ini ya. Iya, masih malu. Tapi enggak apa, nanti gini aja, nanti kalau misalnya memungkinkan, kalau misalnya kita memungkinkan atau misalnya ada waktu, nanti kita akan lanjutkan pembimbingannya mungkin melalui Google Map, Google Meet, sorry. Google Map ingat si Al tadi Google melalui Google Meet nanti kita bikin saja schedule-nya, kita usahakan malam saja, malam sore gitu ya. Jadi tidak mengganggu kegiatan kalian di kantor gitu ya. Oke. Nanti di situ silakan nanti mau diskusi apa sharing seperti 3 orang tadi Rio, Fatur, Al sharing. Nanti kan sama-sama belajar ya. Oke. Baik, sebelum Pak akhiri, sebelum Pak tutup, mungkin ada yang mau disampaikan, ada yang mau ditanyakan lagi, silakan. Siap, Coach. Paling untuk analisis isunya dan formatnya mungkin di antara yang lain itu berbeda aja Coach kami, Coach, caranya. Ya enggak apa-apa. Ya begini, kita dari LAN itu sendiri, dia tidak menerapkan isu yang baku. Kami yang format yang baku. Kami juga sebagai coach itu tidak memaksakan kalian harus formatnya format baku. Oh, misalnya keseluruhan coach untuk Lasar ini seperti ini enggak. Ya. Nah, paling nanti kami hanya menyarankan
dengan formatnya seperti ini. Bisa saja nanti yang coach Ariel dengan yang coach yang lain di angkatan 6 ini siapa coachnya? Pak Bu Tuti ya, coach Tuti ya. Nah, satu lagi siapa? Pak Redo kalau nggak salah ya. Pak Redo mungkin ya. Nanti bisa saja yang Pak Redo mungkin ada penambahan, Bu Tuti ada penambahan, yang ada seperti ini. Nah, untuk formatnya nanti Pak kirim nanti tim di WA kira-kira apa sih isi dari rancangan itu, ada berapa bab isinya apa saja masing-masing bab. Nah, itu ada di situ nanti. Ya. Oke ya? Oke. Silakan. Kalau tidak ada lagi sudah cukup ya. Masih ada lagi? Ya. Pak. Oh, ya. Oke, baik. Kalau tidak ada lagi, terima kasih. Nanti kita lanjutkan seperti tadi, bisa juga melalui WA atau misalnya Google Meet dan sebagainya. Demikian pembelajaran kita di sinkronus kedua ini, pembimbingan rancangan aktualisasi. Nanti tetap dipantau LMS-nya karena nanti setiap hari tetap ada tugas-tugas dari code yang harus kalian kerjakan. Di mana tugas-tugas itu nanti mengarah kepada pembentukan atau penyusunan rancangan aktualisasi. Ya, oke. Baik, kalau tidak ada lagi, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kesalahan, ada kekeliruan. Pak akhiri dengan ucapan billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Terima kasih, Pak. Tetap semangat. Terima kasih, Pak. Semangat. Semangat. Ya, oke. Izin pamit ya. If ya. Ya, Pak. Siap, Ya, Pak.